Ada pertanyaan hukum menyimpan uang di bank. Baik Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dan bapaknya tadi menyebut secara khusus BMT, begitu nggih? Nah, jadi BMT itu sebenarnya bukan bank. Nah, BMT itu maksudnya koperasi. Jadi badan hukum BMT itu bukan perbankan dan bukan dalam pengawasan OJK, tetapi dia badan hukumnya badan hukum koperasi. Nah, tetapi di masyarakat kita kadang-kadang bank dan BMT dipandang memiliki badan hukum yang sama, padahal benten. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, jika BMT tersebut betul-betul menerapkan prinsip-prinsip syariah, maka tidak masalah kita menyimpan di BMT atau Baitul Mal wa Tamwil jika memang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Karena di dalam prinsip syariah misalnya mengacu pada prinsip jual beli, dan BMT sangat mungkin dan sangat bisa untuk menerapkan prinsip jual beli karena badan hukumnya koperasi, jadi sangat mungkin untuk melakukan jual beli. Dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu juga membolehkan terjadinya akad jual beli oleh lembaga keuangan syariah atau dalam hal ini LKS semisal BMT dengan akad jual beli atau akad murabahah, dengan catatan barang tersebut dikuasai terlebih dahulu kemudian baru dijual kepada yang membeli. Nah, maka ini boleh. Maka jika memang menggunakan prinsip jual beli, ya boleh-boleh saja dan hasilnya halal. Kemudian juga ada prinsip yang lain, misalnya prinsip ijarah, prinsip sewa menyewa, maka hasilnya juga halal. Ada lagi misalnya prinsip mudharabah atau musyarakah, hasilnya juga halal. Tetapi yang tidak halal jika mengacu pada prinsip ribawi. Nah, bedanya apa? Allah sudah ngendika di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Riba itu prinsipnya uang melahirkan uang. Nah, kalau jual beli, uang menjadi barang menjadi uang, maka hasilnya itu halal. Ada orang butuh sepeda motor, BMT belikan sepeda motor. Sepeda motor seharga 20 juta oleh BMT dijual 25 secara angsuran. Halal apa haram? Halal, karena hasil jual beli. Lalu jual beli tadi keuntungannya dibagi, nah, dibagi kepada anggota sesuai dengan sahamnya masing-masing. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, yang semacam ini tidak masalah, itu boleh jika akadnya benar-benar sesuai syariah. Nah, maka tadi Bapak ngasih ilustrasi setiap uang 100 juta lalu kemudian mendapat keuntungan 1 juta. Kalau ilustrasi yang Bapak berikan, maka meningkat termasuk riba. Kenapa? Angkanya flat. Mestinya kalau bagi hasil angkanya fluktuatif, kadang naik kadang turun. Nah, tapi kalau angkanya flat, setiap 100 juta pasti 1 juta, maka ini patut dicurigai riba. Karena kalau sistem bagi hasil, mesti hasilnya tiap bulan tidak sama, kadang naik kadang turun, tidak mungkin sama. Kemungkinan sama itu ada tetapi kecil. Kalau flat selama bertahun-tahun kok segitu terus, maka patut dicurigai itu riba. Nah,
Yang membedakan di sini Bapak antara bagi hasil dengan riba. Contoh, saya pinjam uang 100.000, lalu kemudian kembali 110, maka ini namanya riba. Tapi kalau uang 100.000 itu dikembangkan, lalu kemudian mendapatkan hasil, lalu hasilnya dibagi antara pemodal dan pengelola, nah dengan nisbah misalnya 50-50 atau 30-70 atau 60-40 atau 20-80 sesuai kesepakatan, maka ini tidak riba. Jadi bagi hasil itu yang dibagi hasilnya, bukan dari modalnya. Kalau ada orang mengatakan nanti ngasih 10% dari modal, itu jelas riba. Harusnya 10% dari hasil. Uang 1 juta lalu ngasih 10% dari 1 juta, berarti 1 juta 100. Riba apa bukan? Riba. Tapi uang 1 juta diputer hasilnya tadi, kemudian dibagi, ternyata hasilnya 500.000, maka 10% dari 500.000 boleh enggak? Boleh. Nah, karena 500.000 tadi bukan modal, 500.000 tadi hasil, namanya juga bagi hasil. Tergantung kesepakatan berapa persen dari hasil sejak awal. Nah, sehingga Bapak Ibu, pertanyaan Bapak tadi tergantung kepada cara mengelola keuangan di dalamnya. Kalau mengacu pada prinsip syariah, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.